Hari ini kita akan belajar kitab 1 Timotius pasal yang ketiga. Mulai pasal yang ketiga, kita akan pelan-pelan, kita akan belajar mengerti apa yang Tuhan mau, sehingga kita menjadi orang yang semakin hari semakin memiliki dampak yang besar dan menyenangkan hati Tuhan tentunya. Karena tujuan dari semua kehidupan kita adalah menyenangkan Tuhan, bukan yang lainnya. Menyenangkan Tuhan, menggenapi rencana Tuhan, tentunya menjadi berkat buat Tuhan. Dari Tuhan, untuk Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. 1 Timotius pasal yang ketiga, mulai dari pertama. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat, menginginkan pekerjaan yang indah. Memang tanpa disadarin bahwa pelayanan itu salah satu pekerjaan yang paling indah. Dan salah satu hal yang luar biasa. Karena tujuan dari pelayanan sebenarnya hanya untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Jadi banyak orang itu pingin pelayanan karena pingin dikenal orang, pingin dihargai pemimpinnya. Banyak yang seperti itu. Tapi tujuan dari pelayanan karena kita ini udah diselamatkan Tuhan. Kita sudah dipilih Tuhan. Dan kita tidak bisa balas. Karena kita nggak bisa balas, kita coba melakukan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Bukan karena apa-apa, karena kita mencintai dan mengasihi Tuhan. Jadi kalau kita ingin pelayanan itu tujuan utamanya itu karena kita mencintai dan mengasihi Tuhan, bukan hal yang lain. Karena pelayanan itu adalah pekerjaan yang indah. Tapi kita ngelihat ya, akhir-akhir ini banyak orang pelayanan karena motivasinya macam-macam. Ada yang pingin pelayanan karena pingin terkenal, pingin hebat, pingin segala macam, pingin cari uang, pingin cari jabatan dan lain-lain. Tapi tanpa disadarin memang pelayanan itu adalah pekerjaan di dalam melayani Tuhan yang luar biasa. Karena ketika kita melayani pekerjaan Tuhan, sebenarnya kita mendedikasikan hidup kita ini untuk melayani pekerjaannya Tuhan. Nah, pelayanan itu dihasilkannya karena kita memiliki hubungan intim dengan Tuhan, dengan Tuhannya dulu. Bukan karena kita melayani karena apa. Pelayanan itu hasil dari karena kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena kita memiliki hubungan pribadi keintiman dengan Tuhan, kita mengandung akhirnya melahirkan pelayanan. Nah, setiap pelayanan orang itu ditentukan berbeda-beda satu dengan yang lain. Ada yang dipanggil pelayanan di rumah tangga atau segala macam. Melayani Tuhan itu tidak harus di gereja. Melayani keluarga juga sebuah pelayanan. Segala sesuatu yang kita lakukan itu kita harus melakukannya untuk Tuhan. Nah, hari ini kita bahas nih. Memang banyak orang pingin pelayanan di gereja, tujuannya bukan untuk apa-apa. Banyak macam motivasi orang kita nggak pernah tahu. Tapi dengan berjalannya waktu, biasanya dimurnikan Tuhan. Dan itu pun kalau hatinya mau dibentuk Tuhan, semakin dimurnikan, semakin dimurnikan, semakin dimurnikan. Daud pun mulai ketika membunuh Goliat itu tujuannya bukan untuk Tuhan loh. Tujuannya ditanya dulu, aku kalau mengalahkan itu dapat hadiah apa? Memang orang mulai melayani motivasi macam nggak apa-apa. Tapi dengan berjalannya waktu, nanti diarahkan Tuhan, digeret kepada rencana Tuhan. Tuhan pasti bentuk. Dengan berjalannya waktu kita mencari Tuhan setiap hari, dan kita pelayanan, hati kita mulai dimurnikan. Dipakai orang-orang tertentu di sekitaran kita, atau memimpin kita, siapapun juga, itu dipakai untuk membentuk, memurnikan hati kita. Terus sampai kita itu benar-benar seirama, sejalan dengan Tuhan. Itu pelayanan. Terus, karena pelayanan itu adalah pekerjaan yang indah. Memang pekerjaan yang indah, kata pekerjaan yang indah kok. Passion saya adalah melayani dibanding berbisnis ya. Saya daripada buka usaha atau apapun, passion saya untuk ngomong firman, untuk melayani orang. Itu suatu seperti power, seperti mobil kita dikasih turbo atau kasih pertamax yang oktannya paling tinggi itu, kayak power, bikin excited. Nah, kalau kita ini pelayanan ini nggak ada, itu calling ya, itu panggilan hidup. Kalau itu panggilan hidup saya adalah melayani pekerjaan Tuhan, jadi hamba Tuhan.
high calling saya. Tapi saya meski usaha, buka usaha, ada bisnis, itu saya secara pribadi harus jalin. Tapi kalau ngomong tentang passion, pekerjaan yang paling indah buat saya adalah melayani Tuhan, pekerjaan Tuhan. Benarlah perkataan orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat secara moral. Cacat fisik nggak masalah. Banyak orang yang buta main keyboard kok, nggak masalah. Cacat fisik itu tidak menghalangin kita melayani Tuhan, tapi cacat moral yang bisa menghalangin kita melayani Tuhan. Seperti apa? Suaminya harus memiliki satu istri, suami dari satu istri. Punya istri simpenan nggak boleh melayani Tuhan. Punya selingkuhan juga nggak boleh melayani Tuhan. Jadi ini kriteria yang Tuhan tentukan. Seorang yang tak bercacat moralnya, tentunya ini bukan cacat fisiknya. Suami dari satu istri dapat menahan diri. Kemarin saya posting tentang self control, menguasai diri. Dengerin aja itu menahan diri itu seperti apa. Bijaksana, wise, sopan, nggak sopan. Itu bijaksana itu kalau ada masalah itu ngelihatnya dari banyak sudut pandang, bukan dari sudut pandang dia aja. Kita kalau mau jadi bijaksana, ketika kita melihat satu masalah, kita jangan lihat fokus kepada cara kita melihat, cara kita berpikir, cara kita memandang, tapi lihat dari berbagai sudut, berbagai cara pandang, dari angle yang berbeda, sehingga kita itu menjadi orang bijaksana. Mudah sekali kok. Kenapa orang itu bisa sembrono, serampangan, emosian? Karena ngelihat satu perkara, satu masalah dari satu sisi pandang, cara pandang, sehingga merasa dirinya paling benar seluruh dunia dan orang lain salah semua. Padahal segala sesuatu itu kita harus lihat dari sudut kacamata Tuhan. Sudut pandangnya banyak. Sudut pandang saya seperti apa, sudut pandang istri saya seperti apa, sudut pandang orang lain seperti apa, dari sudut kacamatanya Tuhan sendiri seperti apa. Itu yang menjadikan kita itu bijaksana. Kalau mau bijaksana, harus kita memiliki cara pandang yang berbeda, cara melihat segala sesuatunya itu dari banyak angle, dari sudut pandang. Itu kita jadi orang yang berhati-hati, gak mudah menghakimin, gak mudah menilai. Amin. Sopan, ini nggak urakan, punya tata krama, punya etika, luar biasa sekali. Suka memberi tumpangan mobil, kalau ke gereja ya nggak masalah. Memberi tumpangan itu artinya peduli dengan orang lain, peduli, tidak cuek, orang yang mau ngerti, punya empati untuk melayani orang lain. Cakap mengajar, tentunya ya cakap mengajar. Kita bukan harus mengajar di pelayanan. Kalau ada panggilan pelayanan untuk ngajar Alkitab ya no problem. Tapi kita itu cakap mengajar. Kalau jadi pelayan Tuhan memang harus cakap mengajar di hadapan umum. Nah kita kan dilatihnya seperti di ibadah kecil. Ibadah kecil kan diajar untuk mulai belajar ngomong, belajar sharing, belajar berbagi, dan tujuannya supaya ketika bisa bersaksi kepada orang lain. Ini harus dilatih. Segala sesuatu itu kalau dilatih lama-lama menjadi profesional, menjadi bagus. Bukan peminum artinya dia seorang bukan pemabuk. Bukan pemabuk. Bukan pemarah melainkan peramah, gak gampang tersinggungan. Kenapa orang bisa marah? Karena dia tersinggung. Kenapa tersinggung? Karena dia tidak bisa sepaham dengan pemahaman orang lain, merasa pemahamannya, cara pandangnya sendiri itu yang paling hebat, sehingga orang lain dicap salah semua, sehingga ketika berselisih pendapat, marah, akhirnya kurang ramah. Ini tidak bisa kayak begini nih, karena kita itu melayani pekerjaan Tuhan itu terutama adalah melayani orang lain. Pelayanan orang lain yang berhubungan dengan sikap, dengan kelakuan, cara bicara, gaya hidup kita, itu orang lain lihat. Jangan sampai kita didapatin menjadi orang yang jadi batu sandungan. Pendamai. Pendamai itu apa? Arti kata pendamai itu salah satunya adalah mudah mengampuni kelemahan dan kesalahan orang lain. Mudah mengerti orang lain.
Nggak bisa jadi pendendam. Seorang pendendam dia akan cenderung untuk balas dendam. Karena ketika dia disakitin, dia akan ingin balas dendam, melakukan hal yang, kalau bisa melakukan hal yang lebih buruk daripada orang lain lakukan terhadap dirinya. Nggak bisa seperti ini. Bukan hamba Tuhan, bukan hamba uang. Jadi kalau mau jadi pelayan Tuhan, itu nggak boleh mata duitan. Puji Tuhannya, saya udah pelayanan bertahun-tahun nggak pernah ngambil persembahan. Saya nggak pernah ngambil persembahan. Memang ada orang yang paksa kasih persembahan, ya saya terima. Tapi rata-rata saya bersama istri ketika saya pelayanan, saya tanya istri, besok kalau diberkati diterima apa enggak? Istri saya selalu bilang, tanya Tuhan aja. Kalau diterima, kalau kamu mau terima, kalau Tuhan suruh terima, kalau enggak. Seringkali kita enggak terima. Kalau kita terima, biasanya istri saya simpen 10% saya dengan istri saya untuk ambil kasih persepuluhan. Sisanya disimpan sama istri saya. Terus biasanya dibagi ke orang yang membutuhkan biasanya. Baru beberapa hari tahun terakhir ini aja, dari 2019 ketika pelayanan, saya mulai terima persembahan karena ada satu dan lain hal. Tapi motivasi kita pelayanan bukan untuk uang. Kalau pelayanan itu untuk uang, jauh lebih baik jadi bisnismen. Karena bisnismen fokusnya adalah untuk money oriented. Orientasinya adalah keuntungan, untuk margin, keuangan, supaya mencetak uang lebih banyak. Ini harus jadi bisnismen. Kalau pelayanan, mau jadi pendeta, mau jadi pengerja, mau jadi penginjil, mau jadi siapapun juga, itu tidak bisa kalau tujuannya uang. Nanti kalau tujuannya uang, ujung-ujungnya kita akan mengalahkan segala cara. Untuk jadi pelayan Tuhan, menilik jemaat, harus seorang kepala keluarga yang baik. Kepala keluarga yang baik itu ya jadi orang yang bijaksana, ngayomin anak istrinya, bukan kepala keluarga yang liar, ngaco, serampangan, sembarangan, nggak seperti itu. Disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Kenapa seorang pelayan Tuhan harus disegani dan dihormati oleh anak-anaknya? Karena saya pernah dengar cerita, dan saya sendiri pernah konselingi beberapa pendeta, gembala sidang, istrinya konseling dengan saya, dan beberapa hamba Tuhan konseling sama saya. Ketika khotbah dia bagus sekali, ketika di mimbar bagus sekali, tetapi anak-anaknya pada kepahitan. Istrinya kepahitan. Ada istrinya sudah menjadi hamba Tuhan, istrinya kepahitan dengan kelakuan suaminya. Ternyata tidak seperti yang dikhotbahkan, apa yang dikhotbahkan. Kita kalau mau melayani Tuhan, kita harus menjadi contoh yang tepat buat keluarga kita sendiri. Kita tidak bisa menipu jemaat dengan kata-kata manis, sikap-sikap yang baik, kelihatannya baik, padahal di keluarga tidak seperti yang dikhotbahkan. Jadi batu sandungan, kasar, serampangan, nggak memiliki tanggung jawab, nggak bisa seperti itu. Harus dihormatin dan disegani oleh keluarga dulu. Saya pastikan ketika saya melayani Tuhan, istri saya bahagia dengan saya. Ketika saya melayani Tuhan, istri saya baik-baik dengan saya. Hubungan saya tambah hari tambah mesra. Saya tidak mau ketika saya melayani Tuhan, istri saya kepahitan dengan saya. Saya pastikan istri saya bahagia sampai hari ini, hidup bersama saya. Bahagia kan tidak harus memiliki mobil BMW 5 atau mobil Alphard atau uang yang banyak. Tapi bahagia itu relatif. Yang terutama kita bahagia setiap hari, tidak ada masalah, dan dia respect dan hormat dengan saya. Itu menjadi orang yang tidak menjadi batu sandungan buat orang lain. Jikalau seorang tidak tahu mengapalai keluarganya, kenapa kok harus dihormatin tadi ya? Kenapa kok pelayan Tuhan itu harus dihormatin? Karena bagaimana jikalau seorang tidak tahu mengapalai keluarganya sendiri, bagaimana dia dapat mengurus jemaat Allah? Kenapa harus jago ngurus beres dulu keluarganya? Kalau jadi hamba Tuhan harus beres dulu keluarganya. Kalau menjadi pelayan Tuhan harus beres dulu keluarganya. Jadi seorang pelayan Tuhan itu harus
menjadi contoh yang baik buat keluarga, buat anak dan istrinya. Bagaimana seorang suami mau ngurusin jemaat sedang ngurus istrinya sendiri, tidak bisa. Beberapa bulan yang lalu atau tahun kemarin tentunya, ada teman hamba Tuhan cerai dan nikah lagi, jadi kontroversial, tetapi tetap menjabat sebagai penilik jemaat, menjadi hamba Tuhan. Itu pun saja sudah tidak menjadi berkat, tidak bisa. Ketika seorang cerai mau jadi pelayan Tuhan, itu pun sangat berat. Satu, berat di mata jemaat karena ngurus istrinya saja tidak bisa, ngurus anak-anaknya tidak bisa, bagaimana dia ngurus jemaat. Dan secara firman pun bertentangan. Itu tidak bisa. Dan ujung-ujungnya pasti menjadi batu sandungan buat orang lain. Suami harus menjadi contoh buat anak-anaknya. Istri juga harus menjadi berkat buat anak-anaknya. Jadi orang tua itu harus menjadi real berkat buat anak-anaknya. Ketika terjun ke pelayanan, ketika di sharing firman, dia ngomong firman, tidak lagi menjadi batu sandungan. Makanya Paulus itu ngomong begini, aku nih melatih diriku begitu rupa, sampai ketika aku memberitakan Injil, jangan sampai orang-orang itu tertolak, orang-orang itu tersandung dengan kelakuan kita. Kalau kita real mau melayani Tuhan, sungguh-sungguh menjadi pelayan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, tentunya hidup kita harus menjadi berkat buat keluarga kita, terutama pasangan hidup kita, anak-anak kita, keluarga besar kita. Baru diserial jadi berkat, baru kita bisa menjadi pelayan jemaat yang baik. Terus janganlah ia seorang yang baru bertobat. Kenapa orang baru bertobat itu tidak boleh dikasih panggung, dikasih pelayanan? Banyak orang berkoar-koar ya, orang baru bertobat dari penjahat, baru bertobat dikasih panggung, suruh bersaksi ke sana kemari. Oh, ini orang nih dulunya dia dukun, dikasih kesaksian ke sana kemari. Orang baru bertobat itu tidak boleh jadi pelayan Tuhan, kasih mimbar. Harus ada waktu dulu, dikasih jeda waktu dulu. Kalau orang baru bertobat terus bersaksi, memang kesaksiannya bagus, tapi itu masih, ya kita dapat apa dari kesaksian itu? Sedangkan kita kalau mau bertumbuh, kita mau terima makan makanan rohani loh, makan makanan yang rohani loh, yang dalam loh. Orang yang baru bertobat itu belum mengalami perjalanan pengalaman berjalan bersama Tuhan, mengalami pengalaman dengan Tuhan, mengalami dibentuk Tuhan. Luarnya saja yang bertobat. Ketika seseorang mulai mau melayani Tuhan, bertobat, dikasih waktu. Kenapa? Ayat selanjutnya ini, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Karena orang-orang baru bertobat itu biasanya emosinya masih labil, masih membanggakan dirinya sendiri, masih sombong, dan lain-lain. Karakternya belum matang, belum menghasilkan buah. Kita contoh aja, kemarin kita lihat orang yang baru bertobat itu biasanya dia sombong, masih punya ego yang tinggi. Sehingga sebaiknya jangan dikasih panggung, jangan kasih pelayanan. Kan kita tidak bisa dapat sesuatu dari orang yang baru bertobat tuh. Orang baru bertobat dengar kesaksiannya, jas kesaksiannya aja, tapi dia kan pengalaman dengan Tuhan belum dapat apa-apa. Perjalanan dengan Tuhan juga belum sampai mendapatkan sesuatu pengalaman rohani yang lebih dalam lagi. Kita mau belajar apa dari orang yang baru bertobat? Paling bagus kesaksiannya ya. Tapi secara rohani kita nggak dapat makanan rohani apa-apa orang dari bertobat itu. Paulus pun setelah dia dipanggil menjadi rasul, dia tidak langsung pelayanan. Dia nunggu waktu lama, dia dapat pengakuan, baru di pelayanan. Kita biasanya kalau orang baru bertobat itu pingin sekali pelayanan, pingin sekali tampil, tapi biasanya malah bikin banyak kesalahan. Kadang jauh lebih baik jangan kasih pelayanan dulu. Dilihat dulu dengan berjalannya waktu, semakin matang, semakin dewasa dengan Tuhan, itu semakin luar biasa. Nanti saya ceritakan perjalanan saya dengan Tuhan ya. Ini penting sekali. Janganlah ya seorang yang baru bertobat
Orang baru bertobat tidak boleh jadi hamba Tuhan. Jadi bukan hamba Tuhan, jadi hamba Tuhan itu boleh, tapi nggak boleh tampil di depan. Jadi penilik jemaat itu tidak boleh. Orang baru bertobat itu tidak boleh. Agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat. Sorry, saya ulangi lagi. Bukan berarti orang baru bertobat nggak boleh pelayanan. Boleh pelayanan, tapi tidak boleh jadi penilik jemaat. Boleh jadi hamba Tuhan, tapi perlu waktu. Jangan sampai tampil di depan. Nanti ujung-ujungnya ini ayat ngomong menjadi sombong dan hukuman iblis. Jadi batu sandungan bagi banyak orang. Karena orang baru pelayanan, baru bertobat, itu biasanya kan masih jiwanya itu masih diriku dan sayanya masih kuat. Makanya perlu diremukkan, perlu diproses dulu, perlu berjalan dengan Tuhan dulu. Semakin matang dengan Tuhan itu semakin dewasa. Paulus ketika baru bertobat beda sekali dengan Paulus yang sudah dewasa. Petrus yang baru bertobat dipenuhi Roh Kudus beda sekali dengan Petrus yang sudah matang secara rohani. Itu kita mesti belajar dari sini dengan baik. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat. Memang harus, mau jadi penilik jemaat, menjadi pengerja, menjadi pelayan Tuhan, harus mempunyai nama baik di luar jemaat. Jangan sampai nanti didengar, oh dia kok begitu, dia punya istri simpenan, kok dia jadi hamba Tuhan, dia udah cerai, kok jadi pelayan Tuhan, dia sudah khotbah kesana kemari, kok dia mempunyai istri simpenan. Kayak begitu kan tidak baik. Ujung-ujungnya kan menjadi batu sandungan buat orang lain. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang, jatuh ke dalam iblis. Karena nanti ketika di pelayanan, udah di mimbar, udah jadi pelayan jemaat, udah ngurusin jemaat, ternyata ada tiba-tiba datang istrinya sama anaknya. Loh, ini anak siapa? Ternyata istri simpenannya punya anak. Itu kan jadi berkat. Kayak kemarin kita belajar dari hamba Tuhan yang cerai, terus kawin lagi, dan ujungnya kan jadi berkat. Saya ini punya dosen teologi ya, dia adalah hamba Tuhan yang almarhum, yang dipakai Tuhan di zamannya luar biasa sekali. Ternyata dia pelayanan di luar negeri, jadi gembala di Amerika 15 tahun, istrinya orang bule. Terus nggak tahu gimana caranya, terus dia balik ke Indonesia, istri bulenya nggak mau, akhirnya dicerai. Setelah cerai, dia masih pelayanan, terus setelah cerai itu sebelum kawin lagi, dia pelayanan, urapannya masih luar biasa. Setelah dia kawin lagi, ngedrop, akhirnya sampai dipanggil Tuhan. Karena kalau jadi, kita ini kan menikah sekali untuk selama-lamanya. Kalau terpaksa cerai harus tahu, kalau orang udah cerai hidup ya, terus pelayanan itu berat untuk melayani Tuhan. Memang masih diterima, tapi saya ada pengalaman banyak ngelihat orang-orang yang cerai hidup, terus kawin lagi, terus jadi pelayan Tuhan itu tidak jadi berkat. Saya tidak tahu, memang Alkitab ngomong kan, kawin sekali untuk selama-lamanya, kalau kamu cerai, ya kamu tidak boleh kawin lagi. Toh kalau kawin lagi, kamu maksa kawin lagi, ujung-ujungnya pelayananmu tidak akan menjadi berkat. Banyak orang tidak memiliki pengaruh besar kepada orang lain. Terus demikian juga diaken ini adalah pelayan Tuhan, pelayan meja atau pekerja-pekerjaan Tuhan. Haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, tukang ibul nih. Orang terhormat itu artinya hidupnya ini punya integritas. Jangan bercabang lidah, tukang ngibul sana, ngibul sini, bohong sana, bohong sini. Jangan jadi penggemar anggur, artinya pemabuk. Jangan serakah. Banyak sekali orang serakah nih, pelayanan juga serakah. Serakah pengen jabatan, pengen dilihat orang, pengen dilihat terkenal, dan lain-lain. Melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Orang yang bisa memelihara rahasia iman. Rahasia iman ada hubungannya dengan ketika nanti kita mulai pelayanan,
dan terjun melayani jemaat-jemaat atau penelik jemaat atau jadi hamba Tuhan atau jadi pendeta atau jadi apapun juga yang hubungannya dengan pekerjaan Tuhan, nanti akan ada orang yang datang kepada kita untuk konseling, dan kita harus menjadi orang yang bisa memelihara atau memegang rahasia iman orang lain. Tidak asal jeplak ngomong. Kalau ada orang konseling diomongin di mimbar, itu juga tidak bagus. Jadi kesalahan orang dibawa ke mimbar, itu tidak bagus. Mau sikat orang di mimbar, itu juga tidak bagus. Tegur, datangi orangnya, ngomong empat mata, itu jauh lebih bijaksana, itu jauh lebih baik. Jadi kita harus sebagai hamba Tuhan harus bisa memegang rahasia iman. Jadi kalau ada orang konseling sama kita nih, jangan diceritain ke orang lain lagi. Itu namanya rahasia iman. Kalau kita bisa pegang rahasia iman yang dipercayakan Tuhan kepada kita, Tuhan akan percayakan juga orang-orang yang lebih besar lagi, lebih banyak lagi yang kita pengaruhi, yang kita konseling ini. Makanya saya sebagai hamba Tuhan banyak pegang rahasia orang. Tahu, karena banyak orang konseling kan sama saya. Dan saya tidak pernah ngomong kejelekan orang di mimbar. Saya tidak mau nyinggung-nyinggung orang di mimbar. Karena ketika di mimbar, ketika khotbah, atau ketika sharing firman, atau kita menyampaikan firman, yang kita sampaikan adalah berita kebenaran, bukan untuk sikat orang, untuk jelekin orang, untuk nyindir orang, tidak ada urusannya. Kita harus menyampaikan, kita menjadi penyambung lidah Allah. Kita jadi kepanjangan mulutnya Tuhan, kepanjangan lidahnya Tuhan. Jadi yang kita sampaikan adalah kebenaran. A yang dibilang A, B yang ada B. Kalau kita mau singgung-singgung, datengin aja orangnya, tegur langsung, ngomong empat mata, itu jauh lebih baik. Jadi kita tidak bisa mengotorin mimbar dengan hal yang konyol, hal yang tidak layak di hadapan Tuhan. Dengerin ini para hamba Tuhan, tidak boleh nyinggung orang lain di mimbar. Di mimbar jelek-jelekin pendeta, jelek-jelekin jemaat, jelek-jelekin gereja lain. Itu adalah bukan berita firman, itu adalah berita sampah. Dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tidak bakalan jelek-jelekin sama hamba Tuhan kan. Tidak ada ayatnya seperti itu. Dan kita sebagai hamba Tuhan juga tidak bisa nyerang pendeta lain, gereja lain di mimbar. Tidak ada gunanya, tidak akan jadi berkat sama sekali. Kita harus di mimbar memberitakan kabar baik, berita firman, berita kebenaran, jadi berkat bagi banyak orang. Bukan jelekin jemaat atau nggak suka sama si A, waktu sharing firman disinggung-singgung. Itu tidak layak. Kita sebagai kepanjangan lidah Tuhan, kita harus ngomong firman apa adanya. Mereka juga harus diuji dahulu. Makanya kenapa orang bertobat itu, orang baru bertobat itu tidak boleh dikasih pelayanan di tempat-tempat yang di mimbar terutama. Karena Pak harus diuji dulu hidupnya jadi berkat apa enggak. Kalau mau jadi pelayan Tuhan, diuji dulu, baru ditetapkan dalam pelayan itu. Setelah itu mereka dicek dulu nih, punya istri 2 apa enggak, pemabuk apa tidak, pembohong penipu apa tidak, dan lain-lain. Tentunya hamba Tuhan yang lebih senior yang uji, atau gereja yang ditetapkan baru menguji orang tersebut. Seperti kita aja pelayanan di gereja akan ngetes kita. Baru ditetapkan dalam pelayan itu. Setelah mereka tidak bercacat. Bukan cacat secara fisik, cacat secara moral. Karena ketika seseorang pelayan Tuhan itu memiliki cacat secara moral, itu bahaya sekali. Nanti banyak orang akhirnya jadi batu sandungan dan gak ikut Tuhan, malah murtad semua mereka. Demikianlah pula istri-istri hendaklah orang terhormat. Istri-istri harus menjadi orang yang terhormat ya. Istrinya kalau menjadi hamba Tuhan ya istrinya, atau jadi pelayan Tuhan ya istrinya yang terhormat, atau istrinya ikut pelayanan juga istri yang terhormat. Jangan seperti orang kampungan, orang liar, orang sembrono. Kalau kita ini adalah orang-orang bangsawan kerajaan Allah. Amin. Bapak Ibu, kita ini adalah imamat yang rajani. Kita adalah raja-raja kecil yang dipercayakan Tuhan. Kita juga sebagai imam. Tidak mungkin seorang imam, seorang raja itu berpakaian seperti pelacur. Betul apa tidak? Amin. Kalau kita ini bangsawan, kita berlaku seperti bangsawan, kita bersikap seperti bangsawan, kita berpakaian seperti bangsawan, kita berdandan seperti bangsawan. Supaya apa? Terhormat. Orang Jawa punya pepatah ajining diri sokolati, harga diri kita ditentukan dari ucapan kita, harga ajining rogo soko busono. Harga diri raga kita, tubuh kita dihargai dari cara kita
berpakaian. Harga diri kita ditentukan dari perkataan mulut kita, tetapi harga diri tubuh kita ditentukan dari cara kita berpakaian. Karena kita adalah imamat yang rajani, ya berpakaian layaknya seperti para bangsawan kerajaan Allah. Jangan berpakaian seperti pelacur, jangan berdandan seperti pelacur. Amin. Apalagi ibu-ibu, kita harus tunjukkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang terhormat, bukan orang yang murahan, bukan orang-orang yang serampangan. Jangan pemfitnah. Nggak boleh fitnah lagi. Gosipin orang lain. Banyak sekali banyak orang yang pingin pelayanan, pingin dilihat pembalanya, pingin dilihat pendetanya, jadi penjilat. Seperti orang dunia ujung-ujungnya sikat sana, sikat sini, jelekin sana, jelekin sini. Tidak bakalan jadi berkat ujung-ujungnya. Hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Bisa dipercaya. Karena kuncinya pelayanan memang harus dipercaya Tuhan. Bagaimana kita bisa dipercaya Tuhan? Kita setia dengan apa yang Tuhan percayakan sama kita. Kalau kita ngomong kan, setialah dalam perkara kecil, maka Tuhan akan tambah-tambahkan. Tuhan tuh selalu bekerja dari hal kecil. Terus dimulai. Setia, ditambah-tambahkan. Dari hal kecil, ditambah lagi, dan ujung-ujungnya ditambah perkara-perkara yang lebih besar lagi. Kita harus setia dalam perkara kecil. Terus bisa dipercaya. Kalau orang percaya, orang setia itu pasti bisa dipercaya dalam segala hal. Dalam segala hal. Dipercayakan uang bisa kelola, percayakan mobil dipercaya, perjabatan bisa dipercayain, urapan bisa dipercayain, karunia bisa dipercayai. Perkara rohani, perkara fisik, perkara jasmani pun bisa dipercayain. Baru Tuhan akan tambah-tambahkan hal yang lebih besar. Dia akan haruslah suami dari satu istri. Punya istri dua tidak boleh. Cerai juga tidak boleh. Orang cerai itu tidak boleh loh. Maksudnya cerai hidup ya. Orang cerai hidup terus kawin lagi, itu tidak boleh jadi diaken, tidak boleh pelayan Tuhan, tidak boleh jadi hamba Tuhan. Ini agak kontroversial, nanti jadi perdebatan ini. Pasti jadi perdebatan. Tapi no problem. Dia kan haruslah suami dari satu istri. Kalau suami punya dua istri, tidak boleh jadi hamba Tuhan. Tidak boleh diakan. Atau cerai hidup, terus kawin lagi itu tidak boleh. Kalau cerai mati, boleh. Cerai hidup, terus nggak kawin lagi, boleh melayanin. Tapi kalau cerai hidup, udah diberkatin di gereja, punya covenant, terus cerai, terus kawin lagi itu tidak boleh. Tapi kalau cerainya dulu nikahnya sebelum kenal Tuhan, belum ada covenant, belum ada perjanjian, nanti kita bahas ya tentang perceraian, tentang pernikahan lebih detail. Dulunya pernikahannya sebelum di dalam Tuhan, cerai, nggak ada covenant kan, nggak masalah. Tapi kalau sudah ada covenant, udah diberkatin di gereja, terus cerai, terus kawin lagi itu tidak boleh. Dia kan haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anak dan keluarganya dengan baik. Jadi hamba Tuhan, jadi pengerja harus bisa mengurus anak-anaknya dengan baik, keluarganya dengan baik. Ngomong dengan istrinya bisa ngomong dengan manis, dengan baik, menghormatin pasangan hidupnya, menghormatin keluarganya, menghormatin anak-anaknya. Saya pernah dengar ada seorang hamba Tuhan ngomong sama istrinya aja ketus sekali. Gimana bisa ngomong sama jemaat dengan baik? Bisa menjadi berkat yang baik kan? Tidak bisa seperti itu. Karena mereka melayani dengan baik, boleh kedudukan yang baik sehingga dalam iman kepada Yesus dapat bersaksi dengan leluasa. Tujuannya kenapa kok bisa tadi itu agak ketat sekali ya peraturannya ya. Yang di atas tadi. Supaya apa? Waktu memberitakan Injil itu tidak menjadi batu sandungan kepada orang lain. Atau ketika dikasih kedudukan, dikasih jabatan, mereka bisa bersaksi ngomongnya bebas saja, nggak ada yang menghalangin. Berapa banyak ketika orang sudah berapa banyak orang sudah jadi hamba Tuhan, dulunya belum apa-apa, terus tampil ke media jadi orang terkenal, ternyata punya kehidupan yang sangat mengerikan sekali. Berapa banyak orang jadi terluka, orang tersandung, lebih banyak lagi meninggalkan Tuhan. Itu nggak seperti itu. Jadi kalau kita itu melayani Tuhan,
Dimulai dengan ketika kita ingin melayani pekerjaan Tuhan, mau jadi hamba Tuhan, mau jadi pengerja, mau jadi singer, mau jadi WL, mau jadi penilik jemaat, mau jadi apapun juga, harus dimulai dengan melayani Tuhan dulu. Melayani Tuhan dulu, setia, baru melayani pekerjaan Tuhan. Karena melayani Tuhan dan melayani Tuhan, pekerjaan Tuhan adalah dua hal yang berbeda. Melayani Tuhan dahulu di kamar doamu setiap hari. Melayani Tuhan dahulu dalam kehidupanmu setiap hari. Penyembahanmu, kelakuanmu, gaya hidupmu, sikapmu, cara berbicara, cara bersikap, etika, segala sesuatunya kamu melayani Tuhan dengan baik dahulu. Baru Tuhan akan percayakan pekerjaan Tuhan. Itu yang akan memberikan dampak kepada orang lain. Kenapa? Ketika kita melayani Tuhan itu kita harus memberikan dampak yang besar. Tujuan untuk kemuliaan Tuhan. Buat apa kita melayani bisa cuap-cuap, semua orang bisa cuap-cuap, bisa bersaksi, tapi tidak memiliki dampak buat apa-apa buat orang lain. Ketika kita mau melayani Tuhan, Tuhan mau kita memiliki dampak yang besar terhadap orang lain. Dan tentunya nama Tuhan yang dipermuliakan. Jadi syarat-syarat di atas tadi adalah syarat-syarat yang tertulis dalam firman Tuhan. Yang melayani Tuhan. Dan kita harus cek hati kita dengan baik. Supaya kita didapatin menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tujuannya itu, suatu hari kita akan menjadi orang yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Jadi ketika kita melakukan segala sesuatu, melayani pekerjaan Tuhan, itu karena kita lakukan karena kita mencintai Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan. Kita mencintai Tuhan, kita mengasihi Tuhan, baru kita melayani pekerjaan Tuhan. Kenapa kita melayani pekerjaan Tuhan? Karena kita mengasihi Tuhan. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Kita coba memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, kita harus kenalin panggilan kita, supaya kita terus menjadi berkat dan tentunya nama Tuhan dipermuliakan. God bless you.